Pemirsa, usulan Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk mencabut sertifikat halal produk pendukung Israel ditolak oleh kantor staf Presiden. KSP beralasan usulan pencabutan sertifikasi halal tidak memiliki landasan hukum. Hari ini genap 40 hari serangan ke Gaza. Sejumlah negara terus melancarkan dukungan kepada perjuangan rakyat Palestina. Di Indonesia, muncul gerakan boikot produk-produk yang mendukung Israel. Tidak hanya itu, usulan mencabut sertifikat halal produk Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina pun diungkapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Namun ternyata usulan ini memicu pro dan kontra. Pemerintah melalui tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Rumadi Ahmad, menekankan pencabutan sertifikat halal tidak memiliki landasan hukum. Ia juga mengingatkan sertifikasi halal bukan kewenangan MUI lagi. Sebelumnya MUI mengusulkan pencabutan sertifikat halal dari produk-produk yang perusahaannya mendukung Israel. MUI sendiri telah mengantongi 50 daftar produk yang teridentifikasi mendukung Israel. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan 4 fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang fatwa haram produk pendukung Israel. MUI juga meminta pemerintah mengambil langkah tegas terkait produk yang mendukung produk Israel. Salah satunya adalah mencabut sertifikasi halal produk tersebut. Kita akan bahas hal ini pemirsa bersama dengan Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam yang malam hari ini sudah terhubung bersama kami. Assalamualaikum Mas Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak? Sehat-sehat? Sehat-sehat insya Allah. Pak Niam sendiri mungkin terutama terkait dengan mendengar isu atau wacana dari KSP yang menolak permintaan atau fatwa MUI untuk mencabut sertifikat halal dari produk-produk yang mendukung Zionis. Ya, terima kasih ya. Itu isu pinggiran ya, bukan isu utama terkait dengan masalah dukungan terhadap perjuangan Palestina ini. Fatwa ini dikeluarkan di dalam kerangka merespon atas fenomena mutaakhir di mana puluhan ribu nyawa hilang dengan penuh kezaliman, sementara ada aktivitas agresi yang dilakukan oleh Israel semakin membabi buta. Dan cilakanya ada pihak-pihak yang permisif terhadap tindakan brutalisme dan juga agresi terhadap Israel dengan atau tanpa disadari. Maka fatwa ini menegaskan tentang kewajiban setiap muslim untuk memberikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina, dan sebaliknya menegaskan bahwa hukum pembelaan atau pendukungan terhadap agresi Israel atau dukungan terhadap pihak yang membantu agresi Israel hukumnya haram. Nah, dalam konteks inilah didudukkan aktivitas masyarakat untuk melaksanakan gerakan boikot, gerakan divestasi, dan juga gerakan sanksi, baik itu secara politik, secara sosial, secara ekonomi, agar Israel dapat menghentikan perang. Nah, tindak lanjut berikutnya apa yang bisa kita lakukan? Karena setiap kita memiliki kewajiban sesuai dengan kompetensinya. Nah, kalau jurnalis, bagaimana jurnalis memiliki kewajiban untuk dengan dedikasi aktivitas jurnalistiknya menyampaikan kabar kebenaran terkait dengan kasus genosida di Israel. Ini bagian dari kewajiban kita. Bagi pelaku usaha juga demikian. Bagi pekerja juga demikian. Pekerja yang berada di perusahaan yang terafiliasi agresi Israel misalnya, jangan defense. Bagaimana pekerja di level direksi memastikan perusahaannya tidak mendukung agresi militer yang dilakukan oleh Israel. Bagi karyawan juga demikian, artinya tugas tanggung jawab dan juga kewajiban kita sesuai dengan leveling kewenangan dan juga kompetensi kita. Mendiamkan agresi militer padahal kita memiliki kemampuan untuk melakukan pencegahan, baik dengan policy kita
dengan ucapan kita maupun Dan minimal tindakan. dengan hati kita, itu bagian dari kewajiban kemanusiaan kita. Oke, baik. Di situ didudukkan posisinya, Mbak. Nah, dan ini juga yang dilakukan oleh MUI dengan wewenangnya dan juga konsumen mungkin bisa lebih tegas untuk tidak tidak membeli produk-produk yang diduga atau memang sudah terbukti mendukung agresi Israel. Begitu Pak Niam? Betul sekali. Begitu kita tetap menjalin kerjasama dagang, misalnya menjual atau membeli produk yang secara nyata perusahaan yang memproduksi itu memberikan dukungan terhadap agresi militer Israel, baik langsung maupun tidak langsung, maka kita terlibat di dalam apa yang disebut sebagai al-i'anah alal jarimah atau al-i'anah alal maksiyah, menolong orang melakukan tindak kejahatan, dan itu tidak dibenarkan secara agama dan juga tidak dibenarkan dari sisi kemanusiaan. Jangan sampai Rp1 yang kita distribusikan untuk kepentingan transaksi berkontribusi di dalam pertumpahan darah dengan saudara kita sendiri. Itu harus menjadi awareness kita. Dalam konteks ini MUI tidak menyatakan bahwa barang yang sudah bersertifikat halal menjadi haram barangnya atau haram zatnya, tetapi keharaman di sini dalam perspektif fikih disebut sebagai haram li ghairihi. Haram karena ada aktivitas yang memungkinkan dukungan terhadap agresi Israel terus berlanjut. Ini adalah tindakan haram. Maka bisa jadi kepada produk tertentu yang halal, secara material tetap halal, tidak berubah, tetapi bisa jadi tidak boleh diperjualbelikan. Kita tidak boleh membelinya, kita tidak boleh mengekspornya, kita tidak boleh mengimpornya semata untuk memastikan posisi kita berada di dalam dukungan terhadap perjuangan Palestina dan mencegah semaksimal mungkin bermuamalah dengan pihak yang memberikan dukungan terhadap agresi Israel. Baik, pertanyaannya sekarang Pak Niam, produk-produk apa saja yang akan dicabut sertifikat halalnya tersebut, nanti apakah juga akan disosialisasikan tentunya kepada konsumen di Indonesia? Dalam konteks sertifikasi halal, MUI memiliki tugas dan kewenangan menetapkan kehalalan produk ya. Nah, atas fatwa kehalalan produk itu BPJPH menetapkan sertifikat halal. Nah, penetapan fatwa halal terhadap produk pangan, obat-obatan dan juga kosmetika itu didasarkan kepada standar halal. Setidaknya ada 2 aspek yang dilakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah komposisi, yang kedua adalah proses produksi. Nah, sepanjang di dalam proses produksi dan juga komposisinya memenuhi standar halal, maka fatwa halal dikeluarkan. Nah, jika tidak ada perubahan, maka tentu kita tidak melakukan evaluasi. Nah, selama ada perubahan, baik itu komposisi maupun proses produksi, baru kemudian dilakukan evaluasi, dilakukan telaahan untuk kemungkinan dilakukan perubahan. Tetapi secara esensial, material barang yang sudah disertifikasi halal itu tidak dicabut dalam konteks fatwa ini. Fatwa ini menegaskan keharaman dukungan terhadap pihak yang membantu agresi Israel, termasuk dalam konteks ini adalah belanja barang dari produsen yang secara nyata memberikan dukungan terhadap agresi Israel itu. Jadi ada satu hal terkait dengan barang halal haramnya, dengan hal yang lain yaitu aktivitas pendukungan terhadap agresi Israel tersebut. Nah, sebagai konsumen yang kita harapkan adalah data-data perusahaan yang memang terbukti mendukung agresi militer Israel tersebut di-blast, jadi konsumen pun tahu mana yang harus kita beli atau bisa kita beli dan mana yang tidak, begitu. Baik, Pak Asrorunian, terima kasih atas waktunya dalam iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.